Selamat datang kembali di channel Robinstart. Kali ini kita akan membahas tentang analisis korelasi dengan menggunakan JASP. Sebelum lebih lanjut, para sahabat dapat like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi video-video menarik lainnya. Langsung saja kita masuk ke datanya ya. Kita akan menggunakan data terkait dengan uji komparasi. Di sini ada beberapa data. Nah, kita akan melihat bagaimana misalkan korelasi antara Gini rasio dengan tingkat pengangguran. Nah, seperti itu. Kita akan masuk ke model regression di sini, pilih correlation. Ya, sebelumnya kita harus tahu dulu ke datanya itu datanya normal atau tidak gitu ya. Jadi misalkan kita pilih data tentang Gini dan data TPT misalkan seperti ini. Ya, sebelum kita gunakan ini kita tutup dulu. Kita pilih untuk asumsinya apakah dia normal atau tidak. Oke, nah atau memakai Shapiro untuk per masing-masing ya. Ternyata dia di sini kalau kita pakai Shapiro ini untuk pair, tapi kalau kita pakai per masing-masing ternyata dia dianggap tidak normal gitu ya secara multivariat. Tapi kalau secara satu-satu itu kalau satu-satu dia diasumsikan dia di sini entah korelasi berarti secara bersamaan ya. TPT-nya kita masukin. TPT-nya kita masukin ke sini. TPT dan si coba kemiskinan dan si IPM misalkan. Kemiskinan dan IPM kita lihat ujinya ini tidak normal. Kalau dia pair, pakai pair juga tidak normal, misalkan kemiskinan dan TPT. Oke, tidak normal. Kalau kemiskinan dan Gini. Oke, kalau dia tidak normal berarti kita memakai nanti misalkan kemiskinan dan IPM. Nah, kalau tidak normal kita pakainya nanti adalah Spearman atau memakai Candle2. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa korelasi antara IPM dan Gini itu ternyata di sini IPM dan Gini, IPM dan kemiskinan. Karena kita lihat biar lebih jelas. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk IPM dan kemiskinan itu korelasinya signifikan dan dia negatif. Artinya ketika kemiskinannya meningkat, IPM-nya menurun, atau sebaliknya IPM-nya meningkat, kemiskinannya menurun. Nah, itu hubungan antara korelasi ya, dan korelasinya cukup moderat ya karena di atas 0,5 gitu. Tapi kalau dia nanti datanya normal, maka kita pakai persen. Jadi ini pemilihan ini hanya masalah distribusi data saja gitu ya. Sama saja hasilnya, cuman dia kalau persen dia lebih cenderung lebih gede nilainya ya, seperti itu. Kemudian kita bisa menggunakan scatter plotnya. Kita lihat scatter plotnya. Nah, cenderung dia memang berbentuk linear dan negatif ya. Linear dan negatif seperti itu. Kalau misalkan hubungan antara Gini dan kita coba antara Gini ratio ketimpangan dengan misalkan pengangguran, nah, dia cenderung tidak signifikan ya. Walaupun dia positif tapi dia tidak signifikan, dan kita lihat ini bentuknya lebih flat ya untuk garisnya. Demikian untuk uji korelasi dengan menggunakan korelasi Pearson dan Spearman. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.